Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, berjumpa kembali dalam program Kaltara Bicara yang kami hadirkan secara khusus untuk menyajikan informasi terkini mengenai perkembangan pembangunan di Kalimantan Utara. Bersama saya Firsta Susan Ferdiani. Saudara, dalam melakukan tugas penyelenggaraan pelayanan publik, untuk memastikan pemerintah provinsi melakukan fungsinya dengan benar, maka Ombudsman hadir sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan. Lantas kemudian bagaimana opini pengawasan pelayanan publik tersebut di Kalimantan Utara? Sudah hadir bersama saya untuk menjadi narasumber hari ini yaitu Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kalimantan Utara yang terhormat Ibu Maria Ulfa SMSI. Selamat berjumpa kembali Ibu, selamat sore. Sore Mbak Susan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Mbak Sehat Susan. Ya. Ini domisilinya sebenarnya di Tarakan ya Bu. Ya, jadi sudah dari Tarakan kemudian ke Tanjung Selor kita berjumpa saat ini. Ya Bu, sebelum kita lebih lanjut membahas tema hari ini, mungkin bisa disampaikan kembali sebenarnya apa sih yang menjadi program dari Ombudsman Kalimantan Utara. Silahkan. Baik. Makasih Mbak Susan, para pemirsa TVRI ya, Kalimantan Utara ya yang saya hormati dan cintai. Jadi Ombudsman RI Kalimantan Utara sebagaimana dalam Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI memiliki tugas dan kewenangan terkait dengan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, di mana tugasnya selain menerima laporan dan pengaduan juga melakukan serangkaian kegiatan-kegiatan pencegahan, dan salah satunya terkait dengan penilaian kepatuhan terhadap Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, di mana kegiatan penilaian terhadap kepatuhan terhadap Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik ini telah diselenggarakan oleh Ombudsman sejak tahun 2015 Mbak Susan. Dan tahun ini di tahun 2022 hasil penilaian nanti disebut opini. Opini pengawasan pelayanan publik. Gitu Mbak Susan. Baik. Hasil penilaian disebut opini. Kemudian Ibu, sejauh ini sepanjang Ibu melakukan peran Ombudsman ya, bagaimana Ibu melihat Kalimantan Utara yang adalah provinsi termuda di Indonesia itu dibandingkan dengan provinsi lain yang lebih senior? Baik. Sebagai provinsi termuda di Indonesia ya, Kalimantan Utara ini tentu dengan memiliki masyarakat mungkin tidak sebanyak mungkin provinsi lainnya. Betul. Ya dengan mungkin jumlah masyarakat yang mungkin tidak terlalu banyak, harapan kami lebih mudah di dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Dan harapan kami juga untuk layanan-layanan dasar di Kalimantan Utara ini betul-betul terawasi dengan baik, dan juga penyelenggara khususnya pemerintah daerah dalam hal ini bersungguh-sungguh di dalam memberikan pelayanan publik yang tentu berdasarkan ketentuan dalam hal ini Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, Mbak Susan. Baik, kemudian berbicara tentang pengawasan Ombudsman, sejauh mana sebenarnya ruang lingkup pengawasannya ini? Ya. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Ombudsman sendiri, ruang lingkup pengawasan Ombudsman itu ada barang, jasa, dan administrasi. Barang, jasa. Tentu ini yang berjalan ruang lingkupnya di tiap provinsi, Mbak Susan. Dan dalam hal pengawasan, seperti tadi yang saya sampaikan, Ombudsman melakukan pengawasan melalui laporan yang diterima, Mbak Susan, dan juga ada laporan yang inisiatif oleh Ombudsman ketika ada permasalahan yang cukup menyita perhatian banyak ya publik, maka Ombudsman akan berinisiatif untuk melakukan serangkaian pemeriksaan gitu Mbak Susan. Di samping itu juga dalam rangka pencegahan maladministrasi ya, Ombudsman melakukan kegiatan-kegiatan seperti kajian sistemik dan juga penilaian terhadap kepatuhan Undang-Undang 25 tahun 2009. Baik. Gitu Mbak Susan. Berarti pengawasan terhadap barang jasa administrasi untuk semua penyelenggara pemerintah seperti? Ya, kalau untuk misal barang Mbak Susan ya, masyarakat itu kan sehari-harinya menggunakan, kalau ke tempat tujuan tentu menggunakan jalanan gitu. Nah ini salah satu contoh barang publik yang ketersediaannya memang harus betul-betul dijaga kualitasnya oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Nah untuk jasa sendiri
di beberapa sektor seperti pendidikan, mungkin kesehatan, itu memberikan pelayanan di bidang jasa terhadap masyarakat, dan ada pun administrasi di perkantoran biasanya seperti layanan-layanan perizinan dan non-perizinan, Mbak Susan. Nah, kemudian Bu, tadi sudah disampaikan bahwa melakukan fungsi pengawasan kemudian hasilnya akan disebut opini ya Bu ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya tahapan atau prosedur Ombudsman ketika melakukan fungsi pengawasan ini? Mulai prosesnya apa hanya menunggu laporan atau memang ada setiap durasi setiap berapa kali setahun? Ya, baik Mbak Susan. Seperti tadi yang saya sempat gambarkan ya, pengawasan yang mulai dari laporan yang diterima berdasarkan laporan masyarakat, itu memang memerlukan serangkaian kegiatan sebagai check and balance gitu ya. Ada beberapa rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh Ombudsman, seperti meminta klarifikasi tentu ke instansi terlapor ataupun mungkin ke pihak terkait apabila ada pihak terkait dengan laporan yang diterima. Selanjutnya, selain klarifikasi juga meminta melakukan investigasi apabila itu memang dibutuhkan, dan juga memediasi atau konsiliasi hingga akhirnya Ombudsman menyusun laporan akhir hasil pemeriksaan atau yang disebut dengan LHP. Nah, apabila dalam laporan tersebut ternyata ditemukan maladministrasi, maka Ombudsman menyampaikan tindakan korektif kepada terlapor yang harus dilaksanakan dalam waktu 30 hari. Dan apakah tindakan korektif itu dijalankan sebagian atau seluruhnya atau sama sekali tidak dijalankan. Nah, apabila tidak dijalankan tindakan korektif tersebut, maka Ombudsman perwakilan, dalam hal ini Kalimantan Utara, akan menyampaikan ke pusat, Ombudsman RI Pusat, untuk diterbitkan rekomendasi. Namun sebelumnya keasistenan resolusi monitoring akan menguji terlebih dahulu sebelum mengeluarkan rekomendasi. Nah, itu dari sisi pengawasan dalam hal laporan masyarakat pengaduan. Nah, untuk pencegahan sendiri, tadi saya juga sempat sampaikan ada kegiatan kajian sistemik oleh Ombudsman, dan juga yang sekarang ini sementara kami selenggarakan serentak di seluruh Indonesia, yaitu penilaian terhadap kepatuhan Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Yang mana dalam penyelenggaraannya ada 4 dimensi yang kami nilai, yaitu kompetensi penyelenggara yang masuk dalam dimensi input, dan juga ada dimensi proses, bagaimana standar pelayanan publik ini terinformasikan ke masyarakat, apakah standar-standar pelayanan ini betul-betul dipajang ya, tampak fisik dan juga secara elektronik, apakah bisa diakses oleh masyarakat yang tidak sempat datang ke instansi penyelenggara tersebut. Selanjutnya, dimensi yang terkait dengan persepsi masyarakat, responden, maka Ombudsman akan meminta survei, semacam melakukan survei kepada masyarakat, apakah di dalam pemberian pelayanan itu tidak terjadi dugaan maladministrasi. Saya dalam hal bermohon layanan, apakah mereka tidak mendapatkan perlakuan yang baik, apakah dalam permohonan layanan itu mengalami pelayanan yang berlarut-larut ya terhadap produk yang mereka mohonkan, dan terakhir dimensi terkait dengan pengelolaan pengaduan, Mbak Susan. Nah, pengelolaan pengaduan ini penting karena sebagaimana di Undang-Undang 25 ya tentang pelayanan publik, pengelolaan pengaduan ini memang kewajiban dari instansi penyelenggara pelayanan publik. Mereka ketika masyarakat ketika bermohon kemudian merasa ada pelayanan yang mungkin tidak sesuai, maka mereka berhak, karena salah satu hak masyarakat adalah melakukan komplain. Ini diatur hak dan kewajiban masyarakat dan hak dan kewajiban penyelenggara dalam Undang-Undang 25. Nah, masyarakat berhak untuk komplain, menyampaikan aduan ke unit pengelola pengaduan. Sehingga ini masuk dalam dimensi yang dinilai oleh Ombudsman, Mbak Susan. Dan harapan kami keempat dimensi ini betul-betul diperhatikan atau mendapat atensi dari penyelenggara pelayanan publik, bukan cuma di instansi pemerintah daerah, namun juga vertikal kementerian lembaga yang kami nilai. Ya, harapan kami betul-betul mendapat atensi sehingga ini bukan hanya tujuannya hanya untuk mendapatkan nilai tertentu saja dari Ombudsman yang memiliki kewenangan untuk
menyampaikan ini ya hasil opini pengawasan pelayanan publik, tapi juga semata-mata untuk pelayanan di instansi tersebut untuk masyarakat. Dampaknya yang kita rasa ya masyarakat betul-betul terlayani sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Mbak Susan, kayak gitu. Baik. Ya Ibu tadi sudah disampaikan juga ternyata ada pengawasan itu bisa dari laporan juga dari kajian sistemik ya. Itu mungkin bisa disampaikan. Kira-kira berapa lama sih Bu sampai harus menemukan melakukan semua proses itu, durasinya tuh berapa lama? Memang ada persyaratan tertentu atau bagaimana? Terkait dengan penanganan pengaduan ya Mbak Susan, memang kami ada kategori laporan atau pengaduan. Ada pengaduan yang sifatnya sederhana, ada juga sedang dan ada berat, dan ini ada jangka waktunya. Misal sederhana 60 hari, kemudian untuk sedang itu ada 90 hari atau 120 hari, dan untuk yang berat itu 180 hari. Nah, kategorinya ini bukan serta-merta sifatnya tidak subjektif, tapi melihat misalnya berapa instansi terlapor gitu. Ini juga menentukan apakah laporan tersebut masuk dalam kategori sederhana, sedang atau berat. Dan juga ada berapa, yaitu tadi instansi terlapor, atau terkaitnya ada berapa, dan juga jangkauannya ya, akses dari masyarakat ini terhadap ombudsman. Misalnya pelapor tersebut berada jauh dari kantor ombudsman, dalam hal ini Tarakan ya, itu juga memengaruhi kategori ya atau status dari laporan atau pengaduan tersebut, Mbak Susan. Baik, berarti masing-masing sudah ada ininya ya Bu? Iya, kategorinya masing-masing. Ya, sebelum kita membahas lebih lanjut apa yang disampaikan Ibu tadi, kita akan jeda sesaat Bu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Kaltara Bicara. Aku rindu pada
Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kaltara Bicara. Yang hari ini kita berdiskusi mengenai opini pengawasan pelayanan publik di Kalimantan Utara. Dan sudah bersama saya Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Ibu Maria Ulfa SE MSI. Kita akan melanjutkan perbincangan kita, Bu. Tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana Ombudsman melakukan fungsi pengawasannya. Dan kemudian dari yang selama ini sudah dilakukan, sudah banyak menerima laporan, Bu, dari masyarakat? Iya, ya Mbak Susan, laporan yang kami terima memang untuk tahun ini ya, yang sudah diverifikasi formil material itu sementara berproses ada sekitar 30-an laporan. Dan banyak laporan juga, Bu, ya? Iya, untuk Kalimantan Utara? Iya, Kalimantan Utara. Jadi laporan yang masuk itu saat ini sementara berproses kurang lebih sebegitu jumlahnya, Mbak Susan. Dan juga untuk dari substansi pertanahan memang sering mendapatkan peringkat teratas, Mbak, dari sekian substansi yang dilaporkan oleh Ombudsman, Mbak. Baik, itu ada 30 di kurang lebih 30 laporan dari berbagai bidang. Kemudian bagaimana biasanya mereka melakukan pelaporannya ini, Bu? Iya. Contoh pelaporannya apakah bisa langsung atau mereka ada tahap-tahap yang harus dilalui? Nah, laporan yang masuk di Ombudsman, Mbak Susan dan juga para pemirsa TVRI, ini ada mekanisme di Ombudsman sesuai dengan peraturan Ombudsman sendiri yang mengatur secara teknis ya. Nah, laporan yang masuk itu diterima oleh, ada namanya Kasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan. Laporan ini harus melalui tahap verifikasi formil dulu dan material. Jadi ada dua untuk sistem verifikasinya, itu formil dan material. Yang mana terkait dengan formil itu yang identitas pelapor, kemudian ya legal standing pelapor, apakah korban langsung atau misalnya diwakili, dalam hal ini memberikan kuasa. Kemudian untuk materialnya, laporan tersebut tidak sedang dalam proses penyelesaian oleh instansi dan juga tidak sedang dalam perkara pengadilan ya, Mbak Susan. Dan juga telah menyampaikan laporan ke internalnya gitu. Nah, ini tadi yang saya sempat singgung bahwasanya mengapa setiap unit penyelenggara layanan itu wajib memiliki pengelolaan pengaduan. Yaitu tadi karena mereka memang wajib menyelesaikan pengaduan oleh masyarakat, dan juga di samping itu sebelum masyarakat melapor ke Ombudsman, seperti tadi yang saya sampaikan dalam hal syarat material, itu harus disampaikan dulu pengaduannya ke instansi yang dilaporkan. Jadi diselesaikan dalam internal instansi? Iya, jadi mengadu dulu ke instansi apa yang dilaporkan tersebut. Nah, kalau memang yang bersangkutan atau pelapor atau pemohon merasa tidak puas ya, atau misalnya ya ini masih ada nih menurut saya dugaan maladministrasinya, sehingga dia bisa saja melapor ke Ombudsman, Mbak Susan. Artinya itulah yang menjadi laporan tadi kurang lebih 30 itu dia, belum terselesaikan secara internal. Iya, betul Mbak Susan. Jadi yang lolos formil material ya, verifikasi di tahap formil material, itulah yang kemudian di pleno dirapatkan bersama Keasistenan Pemeriksaan dan juga Kepala Perwakilan, dan di pleno itulah diputuskan apakah laporan tersebut diterima untuk ditindaklanjuti atau tidak, seperti itu. Baik, Bu. Kemudian untuk yang tahun sebelumnya, apakah memang setiap OPD, setiap instansi, lembaga yang ada yang melakukan fungsi penyelenggaraan pelayanan publik ini sudah memiliki itu tadi, Bu, pengaduan, ya, pengelolaan pengaduan itu tadi? Iya, kalau sebenarnya kalau kita mengacu ke Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, sebenarnya sudah jelas bahwa setiap penyelenggara itu memang wajib memiliki. Namun memang faktanya tidak semua mungkin ya, belum semua mungkin memiliki unit pengelolaan pengaduan. Namun harapan kami hal ini harus tetap mereka adakan gitu, Mbak Susan, karena ya pentingnya untuk mengelola pengaduan. Karena dengan adanya pengelolaan pengaduan ini ada self control bagi penyelenggara pelayanan publik tersebut, dan mereka juga bisa mengetahui hal-hal mana saja yang kurang dalam hal pemberian layanan kepada publik, seperti itu, Mbak Susan. Baik. Artinya itu harus diperbaiki ya dalam waktu yang ada ini. Kemudian, Bu, tadi sudah disampaikan juga ada sanksi yang akan diberikan oleh Ombudsman. Seperti apa sih bentuk sanksinya, Bu? Sebenarnya Ombudsman ini bukan lembaga pemberi sanksi. Kami penyelesaiannya memang non litigasi, namun dalam hal-hal tertentu sesuai dengan
pasal ya, salah satu pasal 8 ya dalam Undang-Undang Ombudsman sendiri tahun 2008 tentang nomor 37 tentang Ombudsman RI. Setiap laporan itu ya Ombudsman memang melakukan serangkaian kegiatan-kegiatan pencegahan, Mbak Susan, dan juga pemeriksaan laporan. Nah, dalam hal apabila ditemukan maladministrasi, tadi itu tindakan korektif namanya, Mbak Susan. Tindakan korektif, jadi ya. akan diberikan waktu selama 30 hari kepada instansi terlapor untuk menjalankan tindakan korektif tersebut. Dan Ombudsman berdasarkan pasal tadi yang saya sebutkan, apabila memang terdapat misalnya hal-hal yang perlu diperbaiki terkait dengan regulasi mereka, maka Ombudsman menyarankan agar segera dilakukan perbaikan regulasi. Namun apabila misalnya dalam hal pemberian layanan ada penyimpangan, maka Ombudsman fokus pada penyimpangan terkait dengan pemberian layanan tersebut, gitu. Jadi mengenai sanksi itu, Mbak Susan, kembali pada atasannya. Jadi kami memberikan tindakan korektif kepada atasan terlapor, gitu. Taruhlah misalnya yang jadi terlapor adalah misalnya kepala seksi atau misalnya kepala bidang, maka yang kami berikan tindakan korektif untuk dijalankan ya ke atasannya. Kami memberikan tindakan korektif agar segera mungkin ya memberikan teguran. Untuk teknisnya itu memang kembali kepada atasan si terlapor ini, Mbak Susan. Baik, Ibu tadi menarik juga ada sekitar kurang lebih tadi 30 laporan ya. Nah, kemudian dari analisis Ibu dan rekan-rekan di Ombudsman, dari laporan-laporan yang masuk itu sebenarnya kecenderungannya yang menjadi tantangan atau sumber permasalahannya itu di mana? Apakah di sumber daya manusianya atau di sistem yang sudah ada? Terkait tadi juga regulasi berarti, Bu, ya? Siap. Jadi Mbak Susan, memang ada banyak ya tantangan dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik. Sebenarnya kalau atasan, baik itu mungkin atasan tertinggi untuk tingkat dinas ya, ataupun misalnya tingkat daerah memiliki komitmen yang kuat untuk penyelenggaraan pelayanan publik, tentu adanya permasalahan-permasalahan itu dapat dilakukan perbaikan sendiri secara internal gitu, Mbak Susan. Nah, pertama memang komitmen ya para atasan, baik tingkat dinas atau unit penyelenggara maupun pimpinan kepala daerah. Kemudian yang kedua konsistensi. Kemudian yang ketiga mungkin memang harus didukung oleh SDM yang berkompeten gitu. Jadi komitmen, kemudian konsistensi dan juga SDM yang berkompeten. Saya rasa kalau tiga-tiga ini minimal lah ya. Saya rasa pelayanan publik dapat berjalan dengan baik. Karena apabila tiga ini terpenuhi, maka itu tadi self control terhadap penyelenggaraan pelayanan publik itu ada, Mbak Susan. Makanya sebagaimana juga penilaian yang sering dilakukan oleh Ombudsman sendiri, satu hal yang kami nilai yaitu komponen terkait dengan maklumat layanan. Ya. Dalam maklumat layanan ini diminta kepada penyelenggara layanan publik. Ada 3 komitmen mereka. Pertama memang sanggup memberikan pelayanan ya dengan baik. Yang kedua sanggup melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap pelayanan menuju pelayanan publik yang baik. Dan yang ketiga sanggup untuk menerima sanksi, Mbak Susan, apabila memang dalam penyelenggaraan pelayanan publik terdapat mungkin hal-hal yang menyimpang seperti itu, Mbak Susan. Baik, itu hal yang menjadi tantangan bagi Ombudsman juga tentunya, ya, bagaimana meyakinkan ya, entah itu kepala daerah ataupun masing-masing yang menjadi pelaksana pelayanan publik untuk melakukan kuncinya tadi, Bu, 3 tadi itu ya. Kemudian ya tadi sudah juga sempat disampaikan oleh Ibu solusinya bagaimana. Nah, kita ke hasil penilaian tadi yang biasanya dilakukan oleh Ombudsman, penilaian kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik tadi. Ya, selama beberapa waktu ini sudah berjalan ya, Bu ya. Nah, kemudian mungkin bisa di-share apa yang telah ditemukan mungkin oleh Ombudsman sendiri untuk beberapa daerah yang sudah dinilai. Baik, Mbak Susan ya. Terkait dengan ini giat pencegahan ya, dalam rangka pencegahan maladministrasi, selain kajian sistemik melakukan penilaian.
yang mana penilaian ini telah dilakukan seperti tadi yang saya sebutkan sejak tahun 2015, Mbak Susan. Nah, tiap tahun itu kami menyampaikan hasilnya kepada penyelenggara, misalnya unit penyelenggara pelayanan publik. Nah, kami sampaikan hasil penilaian. Jadi ada kategori penilaian, mana ada masuk dalam dan dibagi ke dalam 3 zona, zona merah, kuning, hijau ini, dan juga hasilnya misalnya apabila mendapatkan masuk dalam zona merah itu berarti tingkat kepatuhannya terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik masih rendah. Nah, kemudian untuk zona kuning tingkat kepatuhannya masih sedang, dan untuk zona hijau tingkat kepatuhannya ya sudah masuk tinggi. Namun lagi-lagi Mbak Susan, ini harus dipertahankan. Kenapa? Bukan hanya sekedar berbatas pada penilaian, tapi juga sebenarnya untuk pelayanan yang diselenggarakan oleh instansi itu sendiri. Jadi kan ada kesadaran kepada masyarakat tanpa harus ada pengawasan atau menunggu penilaian gitu, itu harus tetap dijalankan. Karena kan publik ini ada ya antara publik dengan penyelenggara ini ada layanan yang dimohonkan gitu. Nah, publik kebutuhannya terhadap penyelenggara adalah layanan, Mbak Susan. Sehingga ya pelayanan publik ini kan merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan terhadap masyarakat atau pemohon layanan publik. Nah, seperti itu Mbak Susan. Jadi tiap tahun ada penyampaian hasil lah gitu terhadap penyelenggara pelayanan publik. Yang mana itu tadi ada 3 kategori, masuk dalam zona merah kah, kuning atau sedang. Dengan itu tadi penjabaran apakah masuk sebagai penyelenggara yang masih rendah kepatuhannya gitu, ataupun sedang ataupun tinggi kepatuhannya ya. Tentunya harapan kita semua ada di kategori hijau Bu ya untuk Provinsi Kalimantan Utara. Kepatuhan yang tinggi. Kemudian sebenarnya masih banyak yang mau kita bahas tapi terkait durasi juga mungkin disampaikan Bu untuk menjelang penutupan diskusi kita, apa yang menjadi closing statement dari Ombudsman? Mungkin ada yang mau disampaikan kepada pemerintah atau masyarakat? Baik, makasih Mbak Susan. Kalau kita berbicara tentang penyelenggaraan pelayanan publik, tentu melibatkan banyak stakeholder. Dan untuk pemerintah sendiri ataupun penyelenggara pelayanan publik, ya tentu dalam hal menjalankan penyelenggaraan ini, mohon agar senantiasa berproses pada ketentuan yang ada gitu. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dan mohon untuk senantiasa berkomitmen, konsisten dan juga senantiasa memperhatikan SDM yang berkompeten di dalam pemberian pelayanan publik. Dan juga kepada masyarakat, kami berharap masyarakat juga selaku pengawas eksternal dalam hal pemberian pelayanan publik agar senantiasa jangan ragu untuk menyampaikan komplain kepada penyelenggara sendiri ataupun kepada pengawas eksternal seperti juga kepada Ombudsman ataupun misalnya kepada DPRD ya tingkat kabupaten kota ataupun provinsi dimanapun masyarakat berada. Dan memang di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik, kenapa ini saya sampaikan, karena ada hak dan kewajiban antara penyelenggara pelayanan publik dan juga masyarakat gitu. Dan apabila masyarakat yang hendak melapor ke Ombudsman, silahkan menghubungi nomor pengaduan kami di mungkin bisa dicatat Mbak Susan, 0811 274 3737 dan juga web Ombudsman Go ID. Ombudsman Go ID. Baik, terima kasih Ibu Ulfa. Maka dengan demikian berakhirlah Kaltara Bicara kita pada kesempatan ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Bu untuk kesediaannya hadir dalam Kaltara Bicara hari ini dengan tema opini pengawasan pelayanan publik di Kalimantan Utara. Akhirnya saya Firsta Susan Ferdiani beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.